Hai, halo, Ishogen. Halo, Minasang. Hai, selamat datang dan terima kasih yang sudah join sama kita di Ishotalk hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang uh, Oh, ada Andiku. Hari ini kita akan membahas tentang budgeting selama di Jepang. Nanti nggak hanya ada saya dan Saida Sensei aja, tapi ada juga teman kita, Cita Sang. Cita Sang ini adalah web editor di My Best ID. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama Cita Sang tentang budgeting selama di Jepang. Wah, ini udah ada yang join ya. Hai, ada Andikun, Chris Winas, ada Bayu, ada Suci, ada Irfan Wahyudi, ada Sabrina P, ada Jatifer 33. Hai minasan konnichiwa. Konbanwa ya harusnya ya. Konbanwa. Hai. Oke. Ada Sensei udah join kita nih. Oke. Mana nih ya? Saya ada Sensei. Hai, Konbanwa. Konbanwa, Saida Sensei. Konbanwa. Hai. Halo, makasih udah join. Ya, halo, ada Atoya M. Konbanwa. Bayu, konbanwa. Konbanwa. Thank you banget ya yang udah join. Oke, ini udah 6.30, kita panggil aja kali ya, Cita. Cita Sang. Cita Sang udah join belum ya? Kita yang ini, kita yang undian. Oke. Oh, nggak sabar banget nih ngomongin tentang budgeting. Iya nih. Ini topik yang juga apa ya? Topik yang menarik banget dan jarang dibahas juga sama orang. Iya, benar. Ini dulu pas selama kita pertama kali ke Jepang juga hal ini yang paling bikin bingung ya kan? Iya bener, paling bikin bingung dan paling sedikit informasinya yang masuk ke kita. Sedikit. Betul. Ya kan? Mau nanya ke siapa juga waktu dulu masih sedikit ya aksesnya. Iya benar, makanya aku bawa sensei. Halo Dani Wangsan. Konbanwa. Hai Andi Kung. Konbanwa. Oh, Dani konbanwa. Hai. Ini kita sebentar lagi masuk nih. Oke, kita tunggu sebentar ya minasan. Ishogen semuanya. Halo, konbanwa, Cita. Di rumahnya Mbak Sabrina. Oh iya, senpai. Salam Mbak Sabi. Salam. Halo, ini Ishogen semua. Ini Cita Sang yang hari ini akan ngobrol-ngobrol bareng sama kita. Cita Sang ini dari My Best ID. Cita Sang ini web designer ya di sana ya. Ini web bisa editor. Web editor. Oh ya, web editor maksud saya. Di My Best ID yang base camp-nya di Jepang ya, Cita Sang. Di Tokyo, Jepang, betul. Di Tokyo, Jepang. Nah, bisa cerita sedikit nggak sih sebenarnya web sih My Best ID ini tuh bergeraknya di bidang apa sih dan kok bisa berada di Jepang gitu? Jadi My Best ID itu adalah sebenarnya perusahaan Jepang, perusahaan startup Jepang. Industri utamanya itu adalah media sebenarnya awalnya. Media. Rekomendasi produk gitu loh. Nah, Jepang ini kemudian mengembangkan perusahaannya itu ke beberapa negara gitu. Jadi bukan hanya Indonesia, tapi ada Brazil, ada Amerika, ada UK, macam-macam. Termasuk salah satu yang terbesar itu ada di Indonesia gitu. Jadi usernya cukup banyak seperti itu. Oh, usernya malah di Indonesia ya. Oh. Berarti timnya Cita Sang itu selama di sana juga banyak yang dari Indonesia juga? Tim Indonesianya orang Indonesia semua sih, kecuali manajer. Ternyata tetap orang. Naruhodo ne. Nah, maka dari itu sekarang Cita Sang tinggal di Jepang, di Tokyo. Oh, hai. Tokyo desu ne. Tokyo tuh identiknya mahal ya.
Enggak juga Bener-bener Jadi banget. dengan kalau iya Image-nya. benar. Cita sang kawaii itu dari Bayu. Oh, Aduh. Nah kan sebelum sebelum sekarang ini Cita bekerja di Jepang gitu, sebelumnya sudah pernah ke Jepang. jadi gini awalnya saya itu apa namanya lulus kuliah waktu itu nggak langsung di Jepang. Jadi saya daftar di perusahaan Jepang, memang perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Jadi saya keterima di Mitsubishi waktu itu sebagai sales and marketing. Lalu saya bekerja di sana selama 2 tahun. Seperti itu. Lalu baru setelah itu saya daftar ke Jepang gitu. Awalnya memang bukan tujuannya untuk my base yang sekarang ini, bukan. Tapi karena saya belajar bahasa Jepang, saya cuma pengen kerja yang bikin saya berkembang dalam namanya background saya gitu, yang sesuai sama background saya gitu. Untuk kerjaan di Jepang, awalnya saya dapat hotel. Saya dapat di hotel. Betul sekali. Lalu dari situ saya keterima ke Jepang, saya pindah ke kota namanya Izu. Kota Izu. Di situ saya ngurusin sosial medianya si apa namanya hotel itu. Lalu selama 6 bulan itu, setelah bekerja ternyata saya merasa bahwa saya pengen lingkungan yang buat saya lebih berkembang aja gitu. Lebih berkembang. Ya itu tujuan saya tadi kan ingin mengembangkan diri ya gitu. Maksudnya saya di Jepang jadi di posisi itu aja gitu. Akhirnya saya nyoba nyari kerjaan lain dan akhirnya dapat si perusahaan startup ini. Gitu. Seperti itu. Yang juga bergerak di bidang sosial media yang seperti dulunya Cita udah udah cukup berkecimpung lah ya di dalam situ ya. Sebenarnya bukan sosial media sih, kalau di hotel waktu itu kan apa namanya memang sosial media gitu. Tapi kalau yang di sekarang ini adalah media yang internet sih, website gitu. Apa? Rada beda sih walaupun sama-sama ini ya apa namanya online gitu. Naruhodo ne. Berarti sekarang Cita di sana sudah berapa tahun? Udah dari 2019 akhir. Belum ada 2 tahun. Akhir. Belum ada 2 tahun. Udah 2 tahun. 2 tahun dari sini. Lumayan ya, kalau udah 2 tahun tuh apa ya? Sudah cukup merasakan di sana tuh gimana gitu ya. Nah, karena Cita ini di sana. Iya. Nggak apa-apa. Apa namanya? Sebenarnya sebelum kerja ini saya pernah ryugaku sih gitu. Di Jepang. Jadi ya udah agak tahu sedikit gitu. Iya. Mencicipi lah ya di sana ya beberapa waktu. Nah kita nih mau nanya-nanya nih karena Cita juga udah cukup lama di sana dan udah mencicipi dulu zaman kuliah gimana di sana, sekarang kerja gimana. Nah kita tanya-tanya nih ya terutama tentang budgeting nih. Dulu tuh Cita pertama kali sampai ke Jepang itu kira-kira biaya apa aja sih yang harus kita persiapkan gitu ketika kita memutuskan untuk nanti akhirnya tinggal di Jepang. Betul. Kayak misalnya biaya apartemen atau misalnya internet kayak gitu, itu apa dulu sih yang harus disiapin? Jadi gini apa namanya, sebenarnya semua tergantung dengan tujuan kalian apa ke Jepangnya, apakah sekolah atau apa namanya penelitian atau kerja gitu, itu akan berbeda gitu apa dikeluarkan. Cuman karena saya pernah ngerasain sebagai apa namanya ryugaku apa sekolah dan juga kerja, jadi saya mungkin akan berbagi 2 hal itu ya. Jadi kalau misalkan untuk kerja itu tergantung lagi apa kalian perusahaannya kebijakannya seperti apa gitu. Apakah kalian melalui agen atau melalui atau pribadi gitu, atau memang ya udah langsung dari perusahaan gitu kalian dapat kerjaannya gitu. Kan yang paling banyak mengeluarkan uang itu kalau kalian pribadi. Karena apa? Karena biaya apartemen di sini itu tuh tidak murah. Itu jujur tidak murah karena kita tuh ketika kontrak apartemen tuh nggak kayak di Indonesia gitu. Kamu nentuin rumah lalu dapat rumah tinggal bayar per bulannya kali berapa bulan gitu, nggak seperti itu. Nggak sesimpel itu ya ternyata. Tidak sesimpel itu. Jadi kalian masuk apa namanya, kalian harus cari apartemen dulu nih. Dari apartemen itu misalkan itu biasanya dari situ kalian harus bayar atamaking namanya. Atamaking itu
biaya 1 bulan, ditambah biaya terima kasih ke pemiliknya, ditambah biaya asuransi dan lain-lain. Jadi bisa sampai minimal ya paling jugomang. Pak, kok jugomang sih? Jugomang. Bener jugomang. 150.000 yen minimal ya. Itu paling minimal. Paling murah. Kebanyakan nggak usah khawatir kalau misalkan kalian itu datangnya karena perusahaan atau misalkan Kensusei gitu. Karena apa? Karena biasanya itu perusahaan udah ngasih bantuan gitu. Karena mereka udah paham gitu kalau misalkan orang yang daftar baru awal pertama masuk ke Jepang kan memang belum tahu apa-apa. Jadi biasanya mereka sudah nyediain rumah gitu untuk mereka. Seperti itu. Itu kalau dari Kensusei ya. Kensusei biasanya dari perusahaan menawarkan kayak gitu. Berarti kita kemarin pribadi Atamakinya itu kurang lebih berapa tuh? Yang waktu di kota Izu, sekarang yang di Tokyo. Kalau di Izu, saya kan datangnya itu melalui agen. Jadi saya dapat rumah di sana ketika itu. Saya dapat rumah. Iya, dari hotelnya itu saya dapat rumah. Lalu saya membayar hanya berapa ya? Ichimang kalau nggak salah. Itu sudah termasuk dan sebagainya. Atamakinya? Atamaking tidak ada karena memang sudah disediakan dari awal. Cuman ketika lumayan terjangkau ya. Kayak yang sekarang itu kan saya posisi udah di Jepang dan perusahaan ini tuh tidak tanggung rumah gitu. Jadi saya harus nyari dari Izu, saya pindah ke Tokyo, saya nyari itu untuk Atamaking itu 25 kalau nggak salah waktu itu. 255.000. 250.000 yen itu udah 2 bulan. 2 bulan sewa rumah, asuransi rumah, lalu biaya terima kasih ke udah jadi satu ya. Dan itu termasuk murah banget ya kalau misalkan kalian ke tengah kota nih Chuopu misalkan atau sekitar Shinagawa misalkan, gila itu udah gila 400 minimal. Apalagi Shinagawa ini banget ya, kota gede banget ya. Iya, makanya tengah kota sekali gitu. Dan ya memang segitu, kita nggak bisa menghindar dari itu, memang segitu harganya gitu. Jadi, ya memang harus nabung mau nggak mau gitu. Betul banget. Ya gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang mau ke Jepang di situ, terus dulu pernah ada pengalaman juga kalau aku tuh pas di sana itu harus bayar jadi 3 bulan apartemen gitu. Jadi biaya bulan pertama, bulan kedua dan bulan ketiga itu dibayarkan di awal. Jadi memang itu yang cukup bikin ini ya, di awal itu memang banyak ya yang harus dikeluarkan. Banyak. Kalau itu dalam garis bawah pribadi ya. Betul, gitu. Kalau pribadi. Teman Kensusei gitu. Saya dengar dari teman saya gitu. Mereka sudah dapat apartemen gitu dari perusahaan, dan itu patut kalian syukur sebenarnya karena memang benar. Jadi kalau kalian dapat itu sangat-sangat menghemat uang kalian di sana. Gitu. Betul banget. Iya. Karena tuh kebanyakan nanti yang keluar banyak itu justru di awal ya. Di awal pas kita mulai kalau biaya sendiri. Terusnya ada pertanyaan nih Cita-sang dari Ishogen, dari Bayu. Kira-kira tuh kalau di sana rata-rata ya rumahnya luas nggak ya kalau dibandingkan sama kosan di Indonesia, gimana? Aduh. Karena tuh Cita-sang pernah nggak tapi nih di Indonesia? Pernah sih di Jakarta ngekos ya. Oh iya, di Jakarta ngekos ya Cita. Iya, saya sempat ngekos. Gimana tuh? Sebenarnya kalau di di Jepang itu ada istilah hitorigurashi. Nah, hitorigurashi itu adalah memang khusus untuk satu orang aja gitu. Sebentar. Jadi kalau misalnya satu orang ya rumahnya tergantung uang sewa kalian gitu, dan tempat daerah kalian. Misalkan kalian bayarnya nggak tentu sih, tapi ya lumayan. Jadi istilahnya satu kamar itu pasti ada kamar mandi, lalu ada kitchen, itu pasti. Nah, kalau misalnya untuk tempat jemuran atau mesin cuci itu biasanya akan jadi opsi gitu. Itu opsi itu menentukan tipe kalian nanti. Iya, betul banget. Luar itu lebih murah lagi nanti jadinya gitu. Iya.
gitu. Kita dulu pernah ngalamin gak sih, atau mungkin temennya Cita yang di Jepang itu apartemennya tidak ada bathnya, jadi mandinya harus di tempat umum gitu. Sebenarnya itu jatuhnya bukan apartemen ya. Sekarang posisinya saya juga di share house gitu. Share house-nya kalau mereka sebut tuh sosial apartemen gitu. Jadi sebenarnya memang tujuannya pengen tinggal sendiri tapi punya banyak temen gitu. Jadi memang bentuknya kayak apartemen Hitorigurashi gitu, cuman kamar mandi sama itu apa namanya bareng-bareng share gitu. Ya. Share gitu. Ya, seperti itu. Kalau Cita pribadi lebih suka apartemennya Hitorigurashi atau share house? Kalau Cita sendiri lebih suka Hitorigurashi atau share house? Untuk sekarang mungkin share house ya, karena pengen aja gitu banyak temen gitu, dan sangat menyenangkan ternyata gitu, apa ketemu orang-orang dan itu kayak challenge apa namanya, senang aja gitu ketemu teman-teman. Kan saya juga pernah Hitorigurashi juga sih, itu ada enaknya juga, cuman ketika kalian ya udah itu kalian tanggung sendiri gitu loh. Betul. Ya, benar. Salah satu tantangan ketika hidup di negara orang tuh itu sih kesepiannya itu loh. Bagian Iya. Bagi kalau malam minggu ya, malam minggu jalan-jalan lihat kanan kiri pokoknya. Gini. Pakai kacamata kuda. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini juga barengan sama tadi ada Ishogen juga yang nanya tentang biaya-biaya yang wajib yang di sana ya. Jadi itu kalau tinggal di sana, kira-kira pengeluaran wajibnya itu apa sih setiap bulannya? Kayak misalkan listrik, air, dan lain-lain itu apa sih pengeluaran yang pertama kali harus kita keluarkan setiap bulannya? Nah, yang harus wajib yang wajib nggak bisa enggak gitu. Ya itu pertama tergantung kamu ya perusahaanmu, tapi cuman gini, uang sewa itu pasti kan, uang sewa apartemen gitu, mungkin ada orang yang beruntung memang dapat 100% gratis gitu dari perusahaan, atau cuman bayar 5.000 yen gitu misalkan untuk bayar sewa gitu. Cuman itu kan perlu kan, maksudnya sewa apartemen itu adalah hal utama gitu, kalian mau nggak mau harus bayar itu gitu, dan angkanya itu tergantung dengan kebijakan perusahaan kalian atau tempat di mana kalian tinggal begitu. Cuman semurah-murahnya apartemen di Tokyo itu Sangmang Goseng paling itu murah banget, jadi paling murah, tidak di tengah kota, jadi di pinggir kota gitu, yang rada padahal udah di pinggir ya. Ya. Itu kalau yang untuk ini ya, untuk bukan apa ya, bukan pelajar gitu ya, bukan mahasiswa gitu. Karena kan biasa kan mahasiswa ada asrama gitu, yang harganya ya segitu tapi udah dapat bagus. Tapi kalau memang nyarinya yang apartemen gitu, 35.000 tuh sudah murah ya. Itu murah banget kalau itu udah itu udah. Iya. Saya soalnya murah banget, tapi fasilitas juga ini ya. Betul. Iya. 35.000 itu teman-teman maksudnya 35.000 yen ya. 35.000 yen itu rupiahnya sekitar 5 juta ya. 5 jutaan itu yang paling murah ya di sana. Sebulan. Betul. Tapi teman-teman jangan khawatir, jangan terus dirupiahin ya, jangan uangnya itu semua dirupiahin, karena kurs di sana itu berbeda sama di sini. Gaji kalian itu nanti di sana berbeda ya. Banget. Jadi nggak usah khawatir. Iya. Kalau asuransi gitu gimana, Cet? Ada. Jadi kalau dari saya ya, itu uang pajak dan asuransi yang memang harus wajib dikeluarin. Ini kayaknya bukan cuma saya, tapi semua orang yang bekerja itu ada asuransi kesehatan, itu pasti bayar. Asuransi kesehatan, nengking, biaya pensiun, asuransi tenaga, pajak penghasilan, sama pajak tempat tinggal. Jadi ada 5 asuransi. Lumayan banyak pajak ya. Yang memang harus tidak boleh dihindari gitu. Itu udah itu wajib. Gitu. Per bulan, Cet, bayarnya? Per bulan, dan kalau saya sih dipotong dari gaji saya, jadi otomatis yang bayarin itu langsung dipotong perusahaan gitu, bukan dibayarin perusahaan, ya itu memang uang yang dipotong dari gaji saya gitu.
Cuman angkanya yang paling besar itu Nanking sebenarnya. Itu bisa sampai nimang sampai samang. Per bulannya? Wow. Betul. Cuman uang itu akan kembali lagi, bisa diambil ketika kalian pulang ke Indonesia gitu. Atau kalian jadi Nanking tuh mau tinggal selamanya di Jepang itu nanti umur 60 tahun itu kalian bisa ngambil full. Kalau misalkan kalian pulang, misalkan kalian 10 tahun di Jepang ya. Terus kalian pulangnya kan 10 tahun setelah tinggal di Jepang. Nah, Nankingnya tuh tidak bisa full. Kalian mungkin cuman bisa dapat 5 tahun uang Nanking yang dibayar gitu. Tidak bisa full kecuali kalian memang tinggal di Jepang sampai umur kalian 60 tahun itu baru bisa full. Sebagai patokannya usia ya berarti, bukan lama tinggalnya. Iya gitu. Maksimal orang asing pun yaitu 5 tahun kalau nggak salah. Kalau gitu. Berarti ada minimalnya nggak sih kayak gitu? Minimal kita harus kerja di sana berapa tahun supaya bisa ambil Nanking meskipun cuma berapa persen gitu? Ada nggak sih? Tuh aku kurang tahu sih. Cuman teman-teman Kenshuse yang 3 tahun, biasanya 3 tahun di Jepang tuh biasanya ngeklaim kan mereka. Itu bisa sih 3 tahun. Bisa diklaim dari uang Nanking itu emang cukup paling besar si Nanking ini sih. Soalnya kalau misalkan itu paling setengahnya dari itu gitu. Setengahnya dari itu. Cuman tergantung asuransinya lagi. Jadi asuransi kesehatannya ada 2. Kalian bisa milih asuransi kesehatan dari perusahaan yang dipotong langsung dari gaji kalian, atau kalian bayar sendiri melalui kantor kelurahan istilahnya gitu loh. Ya tuh show. Ada pilihannya. Kalian bisa milih. Cuma nanti itu hal yang perlu kalian tanyakan ke perusahaan kalian karena itu yang menentukan perusahaan kalian gitu. Gitu. Berarti tergantung emang kebijakan masing-masing perusahaan ya. Balik lagi ya. Berarti tadi tuh untuk asuransinya sendiri ada asuransi pajak ya. Ada pajak penghasilan. Betul. Nanking, pajak tahunan ya. Pajak tinggal. Kesehatan. Lalu pensiun. Terus tenaga asuransi tenaga kerja. Pajak tempat tinggal. Pajak penghasilan sama pajak tempat tinggal. Pajak tempat tinggal ini setahun pertama ketika kalian tinggal di Jepang, setahun pertama itu tidak bayar. Karena apa? Pajak tempat tinggal ini diambil dari hitungan gaji kalian tahun lalu pas kalian tinggal selama 1 tahun di kota itu. Gitu. Diambilnya dari situ. Berarti dari tahun kemarin ya. Jadi kalau misalnya tahun pertama kan kalian belum ada di Jepang tuh tahun lalu. Jadi kalian nggak bayar. Tahun kedua itu kan bayar gitu. Gitu. Oh, yang pajak penghasilan itu berapa persen? Berapa persennya? Nggak banyak sih. Paling cuma 5.000 yen dari 4.000 sampai 5.000 yen. Kan nggak banyak. Nggak sampai 5%. Malah lebih gede Nankingnya ya? Nankingnya ya. Iya, benar. Naruhodo. Kalau internet tadi gimana nih? Oh iya, kalau jadi selain tempat tinggal, kita harus bayar uang lain-lainnya itu kan, kayak misalnya listrik, gas. Jadi yang inti listrik, gas, terus internet, air, transport, sama makan. Jadi itu yang paling utama gitu. Nggak bisa dihindari gitu. Jadi kalau misalkan listrik itu ya tergantung pemakaian kalian lagi sih. Oh, hemat kan rata-rata 3.000 yen. Iya. 3.000 yen udah cukup ya. Jadi 3.000 yen listrik, lalu 3.000 yen air, tapi air itu untuk 2 bulan. Jadi 3.000 itu untuk 2 bulan bayarnya. 2 bulan. Itu sama gas. Gas ini cukup mahal, hati-hati. Soalnya kenapa? Kan di sini ada musim dingin. Dan musim dingin itu panjang gitu. Musim dingin juga gitu. Dan air hangat itu kan butuh banget ya. Gas. Jadi itu kalau misalnya kalian nggak irit ya uangnya akan membengkak gitu. Untuk pemakaian masing-masing balik lagi ya. Betul. Kalau dari Cita sendiri, pengalaman Cita itu paling hemat 1 bulan untuk pengeluaran kayak air, listrik, gas. Air listrik gas dulu ya. Air listrik
gas itu paling hemat dulu pernah berapa total lah di total gitu? Paling hemat total berapa ya? Icimang Icimang Itu udah paling listrik, mepet. air, gas. Kalau internet itu karena saya pakai pocket wifi. Nah, ada dua nih, saya pakai dua soalnya pocket wifi sama pulsa. Nah, pocket wifi saya 4 yen per bulan. 4.000 yen. Itu 4.000 yen. Untuk pulsa sendiri itu 3.800, itu 12 giga. Gitu. Jadi untuk yang telepon itu beda lagi, internet beda lagi. Gitu. Berarti kita pakainya yang dua itu ya, untuk internet pakai yang pocket wifi, buat pulsa sendiri gitu. Kayak gitu. Jadi itu totalnya jadi per bulannya sekitar Icimang sampai 7.800 ya. Untuk biaya kecil-kecil. Icimang goseng. Iya. Naruhodo. Nah gitu, Ishogeng. Jadi kalau untuk internet ya di sana itu pilihannya ada dua sebenarnya. Yang pertama itu yang kayak tadi dijelaskan sama kita. Jadi kita bisa pakai pocket wifi di sana. Terus untuk telepon itu nanti ada biaya sendiri. Yang pasti kita nggak bisa bawa HP dari Indonesia karena di sana sistem kartunya berbeda. Kalau misalkan nggak mau pakai yang pocket wifi, kita bisa kayak bisa kontrak, bisa pakai provider Jepang. Provider di sana pun kita kontrak gitu sistemnya. Jadi per bulan kita bayarnya ditentukan, nanti dapat internetnya berapa kayak gitu. Rata-rata kontraknya juga berapa tahun gitu ya? Berapa tahun ya? Kalau nggak salah tuh minimal 2 tahun ya untuk kontrak itu. Minimal kalau iya, yang tahunan lah, setahun atau 2 tahun gitu kalau misalnya. Hitungan tahun ya pokoknya. Hitungan tahun. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin akan tinggal di sana selama 1 tahun, itu coba cari-cari info. Biasanya ada yang menawarkan kontrak 1 tahun itu khusus buat pelajar dari asing. Tapi kalau yang konvensional, yang biasa, itu minimal 2 tahun. Jadi hati-hati kalau misalkan ambil yang 2 tahun, tapi kalian cuma pakai setahun nih. Nanti akan ada biaya pemutusan kontrak dan itu tidak murah gitu. Harus disiapkan juga biayanya. Cuman ini sih, kan saya boleh saran, kalau untuk teman-teman Indonesia yang ada di Jepang tuh biasanya saya cari di Facebook atau Instagram sih, kayak misalkan teman-teman Kenshusei atau teman-teman, ya sih biasanya teman-teman Kenshusei gitu punya bisnis apa agennya SoftBank atau agennya gitu. Jadi kayak mereka tuh, kalau saya ya si wifi ini saya pakainya dari ini orang Indonesia juga gitu. Yang gitu. Dan itu gampang kan jadinya, jadi apa daftarnya gampang, kalau misalnya ada masalah juga gampang karena pakai bahasa Indonesia gitu. Ya, lebih gampang komunikasi. Itu lebih murah, itu lebih murah daripada kalian apa namanya nyari-nyari langsung dari perusahaan Jepang gitu, langsung SoftBank-nya langsung. Betul. Daftarnya gini-gini. Kalau misalkan dari orang Indonesia ini enggak sih. Cari-cari aja di Facebook atau apa namanya di Instagram gitu. Wifi gitu ya, chat biasa banyaknya ya. Pilih yang biasa apa namanya terpercaya gitu. Maksudnya yang banyak followernya gitu. Kalian bisa lihat. Iya. Itu lebih itu sih tipsku untuk menghemat ini. Bisa cari-cari. Menarik banget nih. Menarik banget nih. Kira-kira ada nggak sih bocoran keyword atau akun atau apapun gitu, kalau misalkan teman-teman ini mau searching, mau cari-cari tahu kira-kira? Ada sih, aku tuh punya apa sih ya, Tomodachi apa gitu, lupa aku. Gitu. Tapi kalau misalkan Tomodachi gitu ya di Facebook ya? Ya, di Facebook atau juga Instagram ada. Oh ya. Jadi aktif keyword di Instagram. Cari aja dari hashtagnya itu, maksudnya internet Jepang gitu. Atau wifi. Internet Jepang. Hashtag internet Jepang. Itu banyak banget kok yang nawarin agen-agen. Sebenarnya orang Indonesia yang mereka tuh mau jadi agennya si SoftBank itu. Gitu. Bantu. Ya itu mereka jualannya servis apa namanya? Wifi gitu-gitu. Itu lebih gampang banget. Nah itu tuh teman-teman lebih gampang ya. Catat ya. Perlu dicatat tuh. Betul. Bener. Soalnya kalau yang kita kontrak biasa pakai bahasa Jepang itu kan bahkan mungkin ribet,
terus juga bahasanya belum tentu kita paham. Iya, bahasanya ribet banget. Yang tadi menarik Cuma banget. bisa hai dong. Oke. Suka. Karena kalau tadi kan kita bilang kalau yang apa ya, ada yang asuransi dipotong langsung dari perusahaan ya. Kalau yang pajak penghasilan itu juga dipotong langsung atau gimana tuh? Betul. Yang lain-lain atau misalnya yang biaya yang lain gimana? Jadi 5 hal tadi itu, 5 poin itu kalau saya di perusahaan saya itu langsung dipotong gitu. Saya gitu. Cuman ya itu tadi asuransi, kecuali asuransi kesehatan ini kalian bisa milih gitu. Apakah mau lewat perusahaan atau kalian mau bayar sendiri gitu. Namanya Kokuming Hokeng tadi itu gitu. Seperti itu. Oh, naruhodo ne. Kalau yang air dan segala macam gimana itu, Cet? Nah, itu baru bayar sendiri. Biasanya kalau misalnya untuk teman-teman Kensuse gitu, mereka udah disediain rumah kan gitu. Nah, karena udah disediain rumah, berarti kan otomatis sudah ada apa namanya airnya, gasnya itu biasanya udah di sama perusahaan sih. Kalian nggak usah khawatir untuk hal harus bayar per bulan gitu. Bayarnya gimana itu mungkin bisa ditanyakan ke ya itu tadi apa namanya agennya teman-teman atau ya itu apa namanya perusahaan gitu. Karena itu tergantung banget sama kebijakan perusahaan gitu. Nggak bisa beda-beda banget ya, jadi nggak bisa disamain ya. Iya. Kalau dulu saya dan sensei itu pas di sana untuk pembayaran kayak air, listrik dan lain-lain itu dulu biasanya di mana tuh? Kan mahasiswa kan dulu ya. Dulu pas di sana. Dulu tuh udah jadi satu. Jadi kan kebetulan dulu tuh dapetnya beasiswa. Jadi emang biaya asrama, dulu tinggalnya di asrama. Itu juga udah dapet potongan dari kampus. Jadi dulu cuman 25 ribuan itu udah asrama plus makannya Senin sampai Jumat kalau nggak salah. Itu pagi sama malam. Jadi kalau weekend kami cari makan sendiri. Siang makan sendiri gitu. Terus sama listrik air kayaknya udah jadi satu juga deh. Kayaknya 25 ribu. Tapi kalau misalnya kami bandingin sama mahasiswa dari negara lain itu ternyata mereka lebih mahal. Jadi beda beda ini juga, beda biayanya juga. Yang dari karena beda aja kemarin yang programnya sama tapi negaranya beda. Oh gitu. Jadi ada perbedaan biaya karena beda negara gitu. Iya, tapi kemarin sama asuransi bayar sendiri kalau nggak salah, sekitar 3.000. Tapi itu dari zaman tahun berapa ya? 2015. 15-an ya? Iya, 2015-an tuh harganya udah 25.000 sama asuransi 3.000. Sama asuransi kesehatan aja, kalau kan sebagai mahasiswa. Iya ya. Tapi beda-beda ya. Kalau dulu kalau di tempat aku itu air, listrik, gas itu bayarnya sendiri. Jadi kalau untuk asrama itu dia bayarnya di kampus kan, bayar di kampus itu belum include macam-macam. Dulu dapatnya asrama yang harga 35.000 dulu tahun 2015 waktu dulu kan. Terus untuk yang listrik, airnya juga sama tuh 2 bulan sekali. Air, listrik dan lain-lain itu bayarnya di kombini di minimarket gitu dibayarnya. Ya dulu asuransinya juga bayarnya di minimarket juga. Oh Nane. Lebih praktis ke sana soalnya. Iya, macam-macam ya ternyata ada yang paket, ada yang pisah-pisah. Betul sekali. Betul ya. Tapi ada satu yang harus kita bawahi kalau untuk biaya apa namanya biaya wajib yang harus kita keluarkan per bulannya dia belum termasuk biaya jajan dan lain-lain itu cukup lumayan ya, tidak sedikit ya. Nah kira-kira Citasang menurut Citasang nih perlu nggak sih kita tuh mencatat pengeluaran setiap bulannya melihat begitu ritme betul itu pembayaran yang super itu gitu ya. Jadi gini apa tergantung tergantung kalian tuh sukanya kayak gimana gitu. Maksudnya saya dulu ketika saya di Jakarta saya justru malah mencatat setiap pengeluaran saya gitu. Itu bagus Jakarta ya. Bagus cuman
bagus nggak untuk mental kalian gitu. Maksudnya sedikit-sedikit Waduh. kalian ya, malah berat di situ ya. iya kayak kok aku sama dia perhitungan banget ya. Itu nggak masalah sih kalau memang kalian memang apa sukanya seperti itu. Tapi kan itu apa ya? Kalau saya pribadi ya akhirnya saya memutuskan untuk tidak menulis. Yang penting saya semaksimal mungkin irit gitu. Maksudnya irit dalam arti ya cara saya gitu, bukan cara orang lain gitu. Kan kita pasti punya perhitungan masing-masing ya. Cuman ya misalkan kalian mencatat pengeluaran, yaitu apakah secara mental kalian bisa gitu, maksudnya dikit-dikit nulis apa. Saya tuh dulu kalau di Jakarta tuh ya bayar parkir aja saya tulis gitu di catatan pengeluaran saya dan saya merasa bahwa saya tidak bahagia ketika itu. Ya. Saya tidak bahagia. Setuju banget sih sama Cita. Setuju banget sih malah sama justru Cita. uang gitu. Padahal kan saya nggak pengen gini-gini banget gitu. Akhirnya saya betul. di sini. Sama sih, aku juga dulu awal-awal kerja itu aku catetin sampai yang sama kayak Cita, yang parkir yang 2000 itu aku catetin semua. Terus ketika notal pengeluaran berapa nih, kayak, waduh kok sampai yang segini, itu malah mikir lagi, waduh kok segini ya, kayak gitu, malah jadi kena di mental juga. Bener loh, setuju. Karena udah gak pernah nyatetin lagi. Bener setuju. Nah setuju. Nah itu ya Ishogeng. Jadi untuk pengeluaran per bulan selama di Jepang itu memang ada pengeluaran wajib yang memang harus keluar segitu jumlahnya, dan setelah pengeluaran itu keluar nanti akan ada sisanya, itu bisa kita pakai untuk nabung, bisa kita pakai untuk main, bisa kita pakai untuk jalan dan lain-lain. Nah untuk mencatat dan tidak mencatatnya ini tergantung preferensi Ishogeng sendiri, kira-kira perlu atau enggak dan nyaman atau enggak melakukannya. Kalau misalkan dikira itu dirasa itu akan apa ya, membuat tidak bahagia, tadi setuju banget sih. Kalau misalkan membuat tidak bahagia ya mending tidak usah dicatat, tidak apa-apa ya. Yang penting kita punya standar sendiri untuk berhemat lah. Nah itu intinya. Ya betul. Betul sekali. Dane. Nah ngomong-ngomong nih ya, pengeluarannya Citasang nih, kalau boleh jujur, kalau kita boleh nanya nih ya, per bulan itu paling banyak kenanya di mana sih? Aduh, itu tergantung gaya hidup sih. Cuman saya apa ya? Cuman di Tokyo itu kan apa-apa ada gitu dan apa ya? Ketika kalian kerja itu kan pengennya ada reward lah untuk diri sendiri gitu. Ada masa di mana memang hemat itu adalah pilihan yang bagus gitu. Memang kalian harus hemat gitu. Toh ngapain kalian jauh-jauh kerja di luar negeri gitu, misalkan jauh sekali kan dari keluarga, banyak hal sekali yang kalian korbankan gitu. Terus tiba-tiba kalian di sini hanya untuk foya-foya, itu kan juga tidak bagus gitu. Iya, kalian memang harus tanggung jawab gitu untuk hal itu. Dan cuman kalau misalkan berapa pengeluarannya itu nanti tergantung kalian gajinya berapa nggak sih gitu. Kalian kan punya pos-pos masing-masing gitu. Dari gaji itu kan bisa bagi pos-pos, misalnya pos tabungan. Ya, prioritas. Udah itu nggak usah digugat. Baru sisanya itu nanti kalian bisa menyesuaikan untuk kesenangan kalian, hobi kalian apa gitu. Hal yang buat kalian bahagia tuh apa gitu. Jadi tetap kayak walaupun harus hemat ya harus tetap gimana caranya kalian senang gitu di sini. Mau nggak mau. Cuman ya kalau untuk seluruh pengeluaran berapa ya? Cuman kalau untuk sewa rumah saya sendiri ya itu Rokumang Yongseng. Itu Rokumang Yongseng. Berapa ya kalau dirupiahin? 8 juta. 8 jutaan ya. Untuk biaya apartemen, bukan apartemen ya, share house jatuhnya. Share house ya. Share house di Tokyo tuh harganya segitu gitu. Itu rada gimana gitu. Itu yang berarti pengeluaran paling gede ke share house. Apartemen ya. Itu apartemen tuh segitu gitu. Jadi gini, kalau di kantor saya, kalau kamu memilih tinggal di jarak 2 km dari kantor, itu kamu dapat hojoki atau subsidi sebesar sangmang. Sebesar sangmang. Nah, kantor saya ya taman. banget gitu di Chuoku, di kantoran gitu. Jadi biaya apartemennya itu sekitar 8 mang sampai 10 mang. Jadi kalau misalkan kalian dapat booking sangmang, ya mungkin per bulannya bayar antara 7 sampai 8 kan.
Itu seperti itu. Cuman saya tidak memilih untuk tinggal di sekitar kantor gitu. Saya memilih untuk tinggal yang rada ada ijo-ijonya gitu kan. Nggak tahu ya, saya lebih suka di situ gitu untuk sekarang. Tapi ya itu harganya sama aja sebenarnya gitu. Harganya sekitar rumah sama Nanamang itu. Endingnya sama ya, cuman lingkungannya kayak gimana, lebih cocoknya yang mana ya? Ya, cuman kalau dari kantor ya, kalau misalnya rumah saya jauh, itu kami dapat uang ganti transport, jadi transport ke kantor selama sebulan gratis. Berarti subsidinya jadi ke uang transport. Iya, subsidinya ke apa namanya transport. Oh, dialihkan ke transportnya. Itu kan mereka jalan aja, nggak usah perlu pakai kereta gitu. Iya. Transportnya Cita itu pas di sana kan ditanggung apa namanya perusahaan ya, berarti nggak membayar uang transport ya per bulannya ya? Uang transport ke kantor ya tidak, sama sekali tidak bayar karena memang dibayarin kantor. Cuman kan apa namanya, misalkan saya mau main ya tetap bayar sih, itu kan beda lagi ya. Beda sih. Itu cuma Cita gimana? Lanjut dulu. Enaknya tinggal di rumah yang jauh dari kantor itu kan artinya biaya dari rumah yang jauh itu ke kantor kan gratis. Jadi kalau misalkan saya mau pergi ke Shinjuku yang ada di tengah-tengah antara rumah dan kantor, ya jatuhnya gratis juga. Soalnya kan saya punya. Iya, tinggal turun terus. Betul. Ini lanjut lagi. Bagus. Nah, buat Ishogen yang belum tahu, jadi kalau misalkan transportnya itu adalah kereta, itu biasanya akan dapat Taiki Ken. Taiki Ken itu sejenis kartu apa ya? Kalau di Indonesia ada padanannya nggak sih? Komuter Pass ya? Kayak komuter pass itu yang dibayarkan per bulan. Jadi per bulan itu nanti unlimited nih. Dibayar pokoknya untuk 1 bulan, terserah kalian mau bolak-balik, mau berhenti di mana, selama jaraknya antara rumah dan kantor. Kayak gitu. Jadi ya cukup praktis, apalagi kayak yang tadi diceritakan sama Cipta ya. Kalau misalkan mau main di tengah-tengahnya ya udah transportnya gratis. Nah, yang nggak gratis Mbak ini belanjanya. Transportnya gratis, belanjanya 2 kantong. Yang penting seneng. Itu sih. Betul. Benar. Berarti paling banyak untuk ini ya, berarti apa namanya? Apartemen aja sih, tempat tinggal ya, paling banyak. Ya makanya ketika kalian nanti misalkan ke Jepang, lalu apa namanya, kalian dapat rumah dari perusahaan, itu bersyukurlah karena privilege ya. Ya, betul. Besar banget untuk biaya kamu tinggal selama sebulan tuh besar banget gitu. Jadi kalau kalian dapat uang bantuan atau memang udah disediain dari perusahaan, udah itu tuh surga sih, udah banget. Ya. Kita ngomongin dari hati banget ya, surga. Paling berat kayak gitu kayaknya. Jadi kayaknya mau ngeluarin buat itu kok, ini bisa buat beli ini. Kita semua merasakan. Memang kalau apa namanya biaya wajib tuh memang yang paling berat ya kadang untuk dikeluarkan ya. Aduh, Inasang. Hai, Cita itu kan sekarang tinggalnya di Tokyo ya. Tokyo itu kan tengah kota gitu. Kayak tadi yang kita singgung di awal, identiknya kan dengan mahal ya, apa mahal, makanan mahal. Itu kalau kita nggak tahu seluk-beluknya gitu ya kan. Kira-kira kalau menurut Cita sendiri yang udah lama tinggal di sana, bener nggak sih stigma ini? Apakah semahal itu tinggal di Tokyo ini? Kalau aku nggak tahu ya kalau di negara maju lainnya. Kalau di Indonesia sebagai negara yang masih berkembang gitu, maksudnya transport kemana-mana kan susah. Jadi perbedaan antara kota dan desa itu kan cukup besar gitu. Cuman kalau di Jepang sama sekali enggak tuh, saya nggak merasakan perbedaan yang sangat-sangat beda gitu. Jadi kamu mau tinggal di kota, mau tinggal di desa, harganya tuh sama, listrik sama, uang gas sama. Kombini sama gitu, supermarket sama. Malah justru ketika kalian tinggal di desa itu kan nggak ada kereta ya. Oh iya benar banget ya. Kereta itu sungguh sangat jarang gitu. Jadi malah justru mahal. Karena kenapa? Karena ketika kalian mau pergi belanja dan sebagainya, kalian harus ke kota, dan kalau ke kota kan mau nggak mau kalian harus nyari bis atau nyari
kereta gitu. Itu malah justru 2 kali jalan ya, 2 jadi kali bayar. nggak jadi satu dasar apakah Tokyo lebih mahal atau desa lebih mahal, tidak, sama aja di Jepang tuh. Oh, justru malah sama aja ya. Sama aja. Beda sama image-nya sampai sekarang. Iya ya, sekarang kan image-nya bahkan biaya hidup mahal gitu ya. Iya betul. Cuman kalau di Tokyo kan karena semua apa-apa ada ya di sini. Betul. Jadi ya itu tadi Oh iya, praktis banget. tergoda atau tidak untuk apa? Oh iya, untuk hedon. Misalnya kalian suka belanja, kalau di Tokyo apa-apa ada ya udah tuh. Betul. Iya benar. Mahalnya di situ ternyata ya. Nah, itu dia ya. Pertikannya itu yang banyak. Iya. Betul. Semua tergantung gaji, Semua tergantung gaji. Bener ya. Bener. Kayak apa? Gitu. Gimana? Cuman ini sih kalau kalian mau irit di Jepang itu masak. Nah, Jepang itu yang mahal adalah transport, biaya makan, sama apa namanya itu tadi sih apa tempat tinggal. Jadi kalian bisa banget nih mangkas uang tuh dari si makan ini gitu. Kalian beli aja di per bulan gitu. Nah itu dari situ kalian masak itu jauh lebih ngirit gitu. Betul banget, setuju banget sih. Iya, setuju ya. Karena kalau misalkan makan tuh sekali makan kita bisa habis 1.500 yen, itu makan doang. Ya, kalau keluar kan, kalau keluar makan 2, bayangin aja sekali makan 1.500, makan ini kan keluar 3 kali, 1.500 kali 3, 4.500, itu setiap hari sebulan kan, boros ya. Iya, kalau misalkan masak itu dari pengalamannya Cita sama Saida Sensei juga mungkin sama. Kalau misalkan jajan di supermarket, beli sayur atau beli telur, itu nggak semahal itu loh Ishogen. Harganya nggak semahal itu. Bumbu-bumbu juga nggak semahal itu, kecuali bumbu-bumbu impor ya. Jadi kita bisa masak enak. Di sana juga alat-alat cukup lengkap ya Cita ya. Kayak apa sih namanya, microwave, terus oven, itu rata-rata kalau di apartemen tuh ada gitu. Jadi kita bisa explore gitu, malah kebanyakan kalau yang pada tinggal sendiri di Jepang tuh ujung-ujungnya pada bisa masak ya. Iya bisa. Memang harus mending banget masak. Betul. Belajar masak aja gitu. Betul. Beli yang penting ada telur, ada sayur gitu di kulkas gitu. Nah, yang simple ya pokoknya. Iya betul. Telur adalah kunci. Parah banget di sini kalau misalkan kalian jajan masakan Indonesia aja gitu. Itu tuh satu piring tuh bisa 150.000 sampai 200.000 hanya untuk makan. Banget ya. Ayam geprek satu porsi ya. Nggak rela tanya, cuman ya gitu. Iya benar. Aduh, ini off topic dikit ya. Cita kangen nggak sama ayam geprek? Aduh, kangen banget. Aduh, Jogja. Cabe ya yang susah nyari di sana ya, Cit. Iya, cabe ngomong-ngomong di sana nggak pedes nggak sih cabe di sana? Iya. Pernah nemu nggak cabe yang pedes gitu? Cabe di supermarket tuh jarang banget, nggak ada. Tergantung mungkin kalau di supermarket Asia gitu ada kan ya. Ya. Cabe nggak banyak gitu, paling sebungkus berapa. Nggak banyak. Nggak. Jadi ya. Jadi mending kalian gini aja, kalau misalkan mau kesini dari Indonesia tuh siapin bumbu-bumbu yang memang kalian butuhin untuk masak. Nah, itu penting sih. Udah nyetong ya, beli kerupuk instan atau itu disiapin aja semuanya. Iya, betul. Aku dulu pernah loh Ishogen pas lagi di sana tuh dikirimin Cita kerupuk udang. Tak goreng habis itu. Aduh, Jawanya keluar. Dulu tuh ini kalau enggak dari sini udah babon cabe banyak ya gitu kan. Soalnya di sana juga bubuk cabe emang ada sih si Chimichurri ya Cet ya. Chimichurri tapi dia juga nggak pedas. Kalau nggak adanya Tabasco mah pedasnya udah beda. Makanya bawa dari sini. Ya kecut ya nggak pedas ya. Kecutnya di sini. Itu cuka. Salah sebut.
Ya pedes juga Kayaknya sih, tapi bawa lebih bumbu pedes. aja. Oh, betul. Betul. Aduh. Oke. Belakang. Hai, oke, sekarang kita coba mau bacain pertanyaan-pertanyaan dari Isyogeng nih. Kemarin tuh kan kita Ya, banyak pasang nih yang pertanyaan nih. Lumayan banyak ternyata yang nanya ya. Mungkin kalau misalkan urusan budgeting itu memang ya itu kayak masalah semua umat gitu kali ya. Betul. Semua orang membutuhkan Setuju. info, apalagi untuk ke luar negeri. Oke, kita bacakan pertama. Nah ini tadi ada ini tentang asuransi ya. Wah, awal-awal udah berat nih. Untuk asuransi, mungkin tadi kita akan mengulang sedikit tadi apa yang dijelaskan. Asuransi itu sebagian ditanggung perusahaan, misalkan kayak BPJS gitu, atau full dari kita. Untuk Ya itu asuransi. tadi kembali lagi apa namanya, asuransi itu dipotong dari gaji kalian, jadi perusahaan yang bayarin, bukan kalian bayar sendiri ke kelurahan. Nggak kayak gitu, kecuali asuransi kesehatan ya. Kalau asuransi kesehatan kan bisa milih kan, pakai asuransinya atau bayar dari pemerintah langsung gitu. Jadi kalian yang bayar di Kombini gitu, di apa namanya, Indomaret lah istilahnya, kan bayar ke Indomaret sendiri gitu. Cuman biasanya sih kalau misalnya kalian punya perusahaan itu ya dibayarin perusahaan, jadi udah dipotong gaji gitu otomatis. Praktis ya, jadi lebih gampang di kita. Jadi gitu ya Isyogeng. Jadi kalau untuk asuransi yang dari perusahaan itu bisa dipotong langsung dari perusahaan. Tapi kalau misalkan yang kesehatan karena bisa milih, karena ada pilihannya, kita bayar sendiri. Kalau yang kesehatan ada nggak sih yang dari kantor itu kira-kira? Asuransi kesehatan dari kantor sih, kalau saya dari kantor. Jadi akan dapat kartu kayak KTP gitu yang kita bisa bawa itu ke rumah sakit. Kalau misalnya kita sakit itu kita tinggal ngasih itu, kadang gratis, kadang bayarnya cuma sedikit banget gitu. Jadi itu asuransi kesehatan makanya penting sih di sini. Kalau ada apa-apa penting. betul. Penting dan jaga-jaga ya. Sangat berguna lah di sana. Oke, jadi gitu ya Isyogeng. Terus nih pertanyaan yang kedua nih, ada nggak sih tips mencari apartemen di Tokyo? Waduh, tipsnya apa nih? Ini menarik sih. Dia. Jadi ada beberapa aplikasi yang memang, jadi di Tokyo itu kan nyari apartemen sangat umum ya. Jadi semua orang itu pasti nyari apartemen. Paling gampangnya itu kalian pakai aplikasi. Jadi ada aplikasi namanya Sumo. Itu yang paling umum sih. Jadi semua booking itu apartemen. Dari yang paling murah banget sampai yang paling mahal itu ada di situ. Jadi kalian tinggal milih aja areanya mana, lalu uangnya, budgetnya, range-nya itu berapa gitu. Bisa milih dari situ. Itu di Sumo. Cuman di aplikasi lain itu ada banyak lagi pilihannya. Misalkan kalian memang orangnya share gitu, suka yang hal-hal yang aku nggak mau tinggal di tempat yang apa namanya furui gitu, lama gitu, lawas gitu, nggak suka. Betul, lawas gitu ya. Nah, jadi ada aplikasi khusus yang memang booking atau pilihan apartemennya itu memang share gitu, udah direnovasi, yang baru. Jadi itu preferensi kalian yang mana. Cuman kalau di Sumo hati-hatinya adalah di sana itu pilihan apartemennya itu tidak terkurasi gitu. Jadi semua pilihan kita masuk ke situ. Jadi misalkan apartemen bekas pembunuhan atau apartemen habis bunuh diri, itu memang murah sekali, ditawarin murah sekali. Kalau misalkan di Tokyo dan apartemennya itu murah sekali, itu patut dipertanyakan. Yang itu yaitu apartemen bekas itu tadi, apakah serem sih rada. Itu rada betul ya. Secara hukum di Jepang, misalkan nih kalian ingin cari apartemen, lalu dapat agen nih, kalian bisa tanya, ini apartemen ada bekas histori yang jelek nggak? Itu secara hukum harus menjelaskan itu ke klien mereka. Jadi mereka tidak akan menutupi gitu. Itu pasti mereka akan jujur gitu. Apa apartemen ini bekas seperti apa kayak gitu. Berarti meskipun itu mencurigakan, tapi kita tetap bisa cross check ya. Kita bisa kalian selalu bisa tanya ke agen, dan agen nggak boleh nutup hukum di apa namanya, memang secara hukum nggak boleh gitu. Kalian harus
mereka harus menjelaskan secara rinci ini apartemen ini historinya seperti apa kayak gitu. Ya, Soka. Untuk kita ke agen itu prosesnya gimana? Apakah agen itu banyak bisa kita temui di misalkan di kota-kota itu ada banyak kantornya atau harus lewat aplikasi juga kira-kira untuk ke agennya ini? Secara gampangnya memang lewat aplikasi sih, kalian nggak harus langsung datang ke kantornya kan, jadi kalian lewat aplikasi, di aplikasi itu kalian bisa langsung daftar. Misalnya kalian suka nih sama satu booking sama satu apartemen ini, aku suka banget, ya udah kalian pencet lalu kalian kirimi daftar saya pengen naikeng pengen datang gitu untuk ngelihat apartemen, bisa kalian yoyaku, bisa kalian reservasi si agen ini. Nanti agen ini akan menghubungi kalian entah lewat aplikasi atau lewat email kalian, email yang terdaftar di aplikasi. Jadi lewat semuanya tadi juga bisa ya? Bisa. Gitu. Naruhodo, Benri praktis ya. Jadi misalnya kalian udah janjian nih, terus kalian datang ke agen itu tidak hanya akan memberi opsi si apartemen yang sudah kalian pengen daftar itu, tapi mereka akan saya punya banyak nih apartemen yang secara range masuk ke range budget Anda nih, ini banyak nih, kamu mau yang mana? Dikasih rekomendasi. Ada opsi lagi gitu. Dulu saya udah langsung milih salah satu itu, langsung naikeng, langsung datang ngelihat kamarnya gitu. Kalau misalkan suka, kalian harus bayar uang muka gitu. Berapa persen tuh? Jadi misalkan 25, waktu itu berapa sih, 250.000 yen, sekitar 30 jutaan ya mungkin, 35 jutaan mungkin ya. Terus bayar berapa ya? Mungkin 10% dulu kali ya, atau 5-10% lah untuk uang muka itu. Oke, thank you banget, Cit. Ini ada lagi nih pertanyaan. Di Jepang ada pinjol nggak sih? Apa? Pinjol tahu ya? Ada pinjol. Cuman saya nggak pernah tahu dan tidak pernah mencari tahu apa itu pinjol sih, karena takut aja gitu. Cuman kalau ada. Oh, ada ya. Cuman hati-hati lebih aja. Percaya langsung ke bank aja ya. Di Jepang pun harus hati-hati. Ya, punya image itu apa sih bahasa Indonesia? Punya image aja. Citra yang rada nakutkan gitu, apalagi di Jepang yang teisutsunya aja harus pakai bahasa Jepang dan sebagainya, daripada ribet, mending nggak usah main. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Ada nggak sih Cita tips jadi kaum BPJS, budget pas-pasan, jiwa sosialita di Jepang? Dan kita tahu nggak sih kira-kira ada nggak fenomena semacam itu di sana? Fenomena semacam itu pasti ada dong. Aku rasa nggak cuma di Jepang aja, dimanapun tuh orang-orang kan, apalagi adanya sosial media ya, semua orang pasti pengennya menunjukkan sisi yang paling baik dirinya gitu, entah itu dalam hal berpakaian atau gaya hidup atau apapun seperti itu. Cuman gini, kalau misalkan kalian memang suka hal-hal seperti itu dan uang kalian mepet, ya memang harus disesuaikan gitu. Cuman gini, kalau misalnya kalian suka fashion gitu, kalau saya ya karena suka fashion, saya suka pergi ke second hand. Jadi second hand shopnya Jepang itu surga banget sih. Iya, masih berkualitas, betul. Suka banget itu. Setuju. Aku juga suka second hand. Yang pertama dicari second hand pokoknya. Betul. Ini banget sih, kalau kalian suka hal-hal kayak gitu, pergi aja ke second hand shop. Kalau di Tokyo tuh ada banyak pilihannya, kalian bisa ke Shimokitazawa, bisa ke Koenji atau Kichijoji, macam-macam pilihannya gitu. Kalian tinggal suka vibe-nya yang kayak gimana gitu. Betul. Lagi pula di Jepang itu barang-barang second itu masih bagus-bagus ya rata-rata. Betul. Dulu aku pernah beli kamera itu bagus ya, padahal second bagus-bagus. Waktu itu. Ya, di Jepang itu ya teman-teman banyak pilihan untuk barang-barang second, dan barang-barang secondnya itu kayak tadi yang Cita bilang terkurasi ya, jadi memang kualitasnya itu tidak seperti second yang yang awal-awal sudah menjadi image-nya buruk tuh nggak ada yang kayak gitu.
Betul. Nggak ada yang kayak gitu. Yang kalau nyari harus pakai masker ya, kalau nggak kena debu. Sampai rumah direbus dulu. Barang second itu jatuhnya malah punya harga sendiri dia. Jadi gini, barang second itu kalian bisa milih di tempat yang mahal atau di tempat yang murah. Di tempat yang murah banyak, tapi yang mahal juga banyak. Justru jual berlipat-lipat lagi gitu dari harga aslinya, karena ya itu tadi mereka terkurasi kan. Yang kedua, mereka tuh punya harga gitu. Ya itu tadi kayak vintage, lalu antik, seperti itu kan, unik, nggak ada yang satu gitu barang itu. Jadi mereka berani bayar berani jual mahal banget itu barang second. Jadi pintar-pintar kalian nyari toko aja gitu. Betul banget. Cari toko yang mana yang murah gitu. Soalnya yang mahal juga banyak. Banyak ya. Yang mahal banyak kayak iklan. Iya, itu untuk misalkan barang-barang hobi ya. Tapi kalau misalkan barang-barang kebutuhan sehari-hari itu biasanya di Jepang ada flea market ya, Cit ya. Banyak nggak di Tokyo flea market? Free market itu aku nggak tahu sih, karena corona mungkin tidak sebanyak free market itu biasanya di apa namanya, diadakan oleh kelurahan sendiri, malah justru si kelurahan ini kan biasanya kan menerima barang buangan, kasur, orang kalau buang itu bayar malah justru ke tukang yang ngambilin. Nah, untuk dapat biar nggak bayar itu mereka jual mereka kasih ke kelurahan gitu biasanya. Nah, sama kelurahan itu bisa dijual lagi. Gitu. Orang-orang yang memang nyari barang gratis atau barang-barang murah yaitu ikutin free marketnya kelurahan gitu. Kecamatan atau kelurahan lah istilahnya, kantor pemerintahan terdekat. Nah, itu juga bisa atau tips tuh buat Icogen. Piring, gelas itu Daiso sih nomor 1. Daiso. Andalan nomor 1 Daiso. Yakuen Shop ya. Ya, harganya serba 100 yen. Yes, harganya serba 100 yen dan barangnya tuh lucu-lucu ya. Hati-hati tapi kalau di sana hati-hati banget ya. Lapar mata. Hobi kita dulu. Jadi barang. Cuman kalau misalnya kalian lucu jadi belinya banyak banget tuh. Betul, nggak jadi 100 ya. Ngerempet kemana-mana. Kalau buat ini makanan sehari-hari gitu gimana, Cit? Ada rekomendasi tempat murah nggak? Atau misalnya sabun ya gitu-gitu. Kalau di Tokyo itu yang murah itu namanya Gyomusupa. Gyomusupa, oh ya. Ada di mana-mana ya? Ada di mana-mana. Gyomusupa itu murah dari semua supa-supa yang ada gitu. Gyomusupa, Don Quixote. Orang itu termasuk harganya miring sih dibandingkan supermarket. Perusahaan swasta kayak perusahaannya stasiun, perusahaannya kereta. Misalnya kereta Line Keio namanya. Keio Sen itu punya supermarket sendiri dan itu biasanya mahal karena mereka bukanya sampai malam. Karena mereka mepet sama stasiun tuh bukanya sampai malam, jadi jatuhnya mereka tuh mahal gitu. Yaitu kalau misalkan beli ke supermarketnya warga lokal yang mereka nanam sendiri lalu mereka jual petani. Itu tuh lebih murah. Atau kalau misalnya mudahnya itu Gyomusupa atau Don Quixote gitu. Jauh lebih murah daripada supermarket. Betul. Nah, gitu ya Isogen. Jadi untuk menghemat pengeluaran, jadi kayak tadi misalkan kalau kalian suka fashion itu bisa ke toko-toko second hand gitu ya, atau barang-barang hobi lah bisa ke toko-toko second hand. Kalau misalkan memang di tempat kalian ada flea market, nah itu bisa dimanfaatkan tuh. Biasanya di situ jualan kok jualan sih? Ya ada yang dijual juga ya, ada yang gratis juga. Panci, pisau, barang-barang sehari-hari lah di situ. Kita bisa dapat gratis, bisa juga bayar dengan harga yang lebih murah. Itu kalau barang sehari-hari. Terus kalau pengen barang yang lucu-lucu, barang sehari-hari yang lucu-lucu dan baru, pengen yang harga miring, itu kita bisa ke Daiso ya, ke Yakuen Shop gitu. Toko serba 100 yen. Di situ barangnya bagus-bagus, lucu-lucu dan awet-awet juga ya, lumayan di sana tuh. Betul. Ya kan?
Terus kalau misalkan butuh bahan makanan gitu, kita bisa ke Gyomusupa, kita bisa beli beras, telur dan lain-lain dengan harga yang lebih miring. Terus kalau misalkan mau ya, terus kalau misalkan jajanan-jajanan atau barang-barang ya belanja bulanan sebulan sehari-hari lah gitu, bisa ke Don Quixote. Di situ juga banyak banget pilihannya, di situ dengan harga yang miring ya. Betul. Tuh, Minasang. Terus yang terakhir nih kita info dong remittance di Jepang. Apa? Remittance tuh maksudnya ketika kita ngirim uang ke Indonesia gitu maksudnya. Betul. Jadi Kita remittance pakai nggak tuh? iya, ada 2 remittance yang paling terkenal dan paling banyak dipakai itu Kyodai Remittance, sama yang saya pakai itu apa sih, lupa saya. Satunya sebentar, ada, lupa. Itu ada 2, jadi dan itu daftarnya gampang banget, lagi-lagi lewat Facebook. Wah. Oh ya. Jadi kalian cari aja apa namanya remittance Jepang itu akan keluar. Nih ya, Facebook itu full of info ya kalau kita pintar nyarinya. Apa? SBI atau Kyodai Remittance, ada dua remittance yang paling terkenal. Jadi kalian udah cari aja tuh Kyodai Remittance atau SBI Remittance gitu di Facebook. Nah itu biasanya keluarkan akunnya si profil itu udah yang paling kelihatan, paling terpercaya aja, yang banyak followernya gitu. Kalian pencet, kalian message, itu agennya nanti cepet banget balesnya, cepet banget, nggak sampai 5 menit dibales kok. Jadi Mas saya mau buat jadi misalkan message, Mas saya mau buat akun gitu untuk ngirim uang ke Indonesia gitu, sama dia akan langsung dibales gitu. Kalau kamu mau buat kartu baru itu apa aja yang dibutuhin, jadi data pribadi kita dan data orang yang akan dikirimi uang, termasuk namanya nomor rekening ATM. Jadi harus ada foto KTP orang itu yang di Indonesia dan foto tabungan, buku tabungan. Udah gitu doang. Gampang ya. Nggak perlu verifikasi yang segala macam ribet-ribet kayak gitu, nggak perlu ya. Nggak, cepet banget. Nanti habis itu setelah oke, sudah saya terima apa namanya datanya gitu, sama dia akan dikirim kartu ini, si kartu yang tadi itu kalian, udah gitu aja. Jadi ketika kalian nanti mau ngirim uang ke Indonesia, udah kalian ke Yucho Ginko-nya GP Pos, kantor pos ya. Udah kalian masuk ke situ, terus kayak masukin uang biasa, kayak deposit biasa aja, tapi pakai kartu ini. Jadi nanti uang itu masuk ke rekeningnya orang Indonesia yang kalian daftarin. Oh iya. Banget kok. Nggak nyampe sehari, paling sejam udah nyampe. Kalau misalkan bukan hari libur, kalau hari libur mungkin bukan hari libur. Cuman kalau enggak langsung cepat banget. Cuman ya itu ada uang potongan, ada uang potongannya. Oh, berapa tuh kira-kira? 800 apa tuh nggak salah? 1.800 yen. Itu sekali transaksi ya? Sekali transaksi. Gampang. Praktis banget ternyata. Betul. Oke, Cit. Thank you ya. Itu tadi pertanyaan dari Ishogeng tentang budgeting ya hari ini. Itu makasih banget udah menjawab pertanyaan dengan cukup sangat membantu ya. Minasang membantu info dari kita ini. Banyak juga yang kita bahkan baru tahu ya. Oh ternyata bisa kayak gitu ya. Jadi itu buat persiapan teman-teman kalau misalkan besok mau ke Jepang. Nah ini kira-kira yang disampaikan ke Cita, disampaikan oleh Cita ini udah cukup cukup nanti bisa lah buat bekal pengetahuan kalian untuk persiapan selama di sana. Nah terakhir nih ya Cit ya, ada nggak sih do's and don'ts yang boleh dan tidak boleh dilakukan supaya pengeluaran tetap bisa dikontrol selama di Jepang? Dari dusnya dulu deh. Dari dusnya dulu, maksudnya ya itu tadi, kalian harus masak. Masak penting tuh, masak.
karena itu sangat-sangat bisa apa ngekat pengeluaran makan di luar kan, dan makan di luar di Jepang itu sangat-sangat tidak murah gitu. Jadi kalian kan bisa masak itu. Lalu kalau misalnya kalian suka beli baju gitu, ya udah ke second hand, atau kalau murah ya itu tadi Uniqlo tuh termasuk namanya chain toko chain yang murah sih di Jepang gitu. Kalau di Indonesia kan rada kelihatannya rada mahal ya. Cuman kalau di Jepang ya itu ini sih so biasa aja gitu. Jadi kalau kalian suka beli baju ya udah itu di Uniqlo atau di second hand. Lalu itu masak. Apa lagi ya? Terus kalau kalian suka jalan-jalan nih, itu mending nunggu apa ada promo dari pemerintah, misalkan pengen ke Jepang bagian bawah gitu. Kalau sekarang tuh lagi ada JR Pass free, bukan free sih, jadi kalian bayar seberapa uang untuk Nori Hodai, atau ya udah kalian bisa pakai Shinkansen selama 3 hari itu bebas gitu. Bebas itu kemana aja ya? Aja. Dengan biaya yang nggak mahal ya? Betul sekali. Soalnya Shinkansen aja sekali jalan aja mahalnya minta ampun, ngalah-ngalahin. Iya benar. Awat kan. Ada promo jalan-jalan selama 3 hari Nori Hodai si Shinkansen ini ya kalian dipakai aja gitu, atau pakai Yakobasu gitu kalau kamu mau kemana-mana. Yakobasu malam ya, bis malam ya? Ya itu murah lebih banget. Jauh lebih murah. Harga 1 juta di bus malam itu paling cuma 200 sampai 300 ribu rupiah gitu. Cuman jadi motong biaya jauh banget. Tetap bisa jalan-jalan nih gitu. Iya tuh bisa jalan-jalan betul. Ini BPJS nih yang tadi nih. Betul. Itu yang dusnya atau ada lagi dusnya? Itu sih paling itu aja sih. Donsnya? Kalau donsnya apa ya? Donsnya. Aduh, donsnya. Apa yang paling haram untuk dilakukan selama kalian di sana, dan itu bisa membuat pengeluaran kalian tuh membengkak drastis gitu menurut kita deh. Apa namanya? Jangan sering-sering pakai AC gitu. Itu AC kan betul. Jangan sering-sering pakai AC, jangan sering-sering mandi pakai air hangat. Kalau misalkan waktu summer atau musim panas, kalau bisa ya udah air dingin aja udah gitu. Nggak usah sering-sering pakai air hangat gitu. Itu kan cukup hemat. Itu paling itu. Lalu itu tadi ke supermarketnya, kalau bisa milih supermarket yang memang terkenal murah gitu, bukan supermarket swasta yang mahal banget gitu kan, ada beda banget. Pasti kelihatan kok dari luarnya tuh pasti kelihatan. Gitu dari gedungnya, dari tampilannya udah kelihatan. Ya. Jangan ke supermarket ke Ginza gitu kan, beda ya supermarket nih. Jangan di Ginza dong. Dari nama aja udah belanja. Ada dari Isogeng nih, donsnya jangan ke pinjol. Jangan ke pinjol. Dari Iga tuh, Iga. Kayak gitu. Jangan pernah ya sekali-sekali. Oke, thank you. Kalau dari Saida Sensei ada nggak nih do's and don'ts kira-kira untuk Ishogen? Apa ya? Paling kalau karena aku biasanya belanja banyak langsung belanja sekali langsung banyak kayak gitu. Jadi kalau misalnya supermarketnya itu supermarket yang terkenal murah itu agak jauh, jadi mending aku beli agak banyak sekalian. Jadi apa ya, hemat transport segala macam. Jadi langsung belanja banyak ya. Tapi dipikir juga jangan sampai kebanyakan, terus makanannya sampai kadaluarsa segala macam, itu yang harus diatur sendiri. Sama paling aku jangan nyiapin banyak-banyak uang di dompet sih kalau aku pribadi, biar nggak langsung lagi kalau udah mampir Daiso udah habis. Aduh ya ini ngomong-ngomong ya Ishogen, ini Saida Sensei ini duta Daiso Indonesia ya. Dia paling nggak kuat kalau ke Daiso, lemah banget kalau ke Daiso ya. Itu sih paling kalau dari aku. Oke. Terakhir nih, Cita-sang, ada ini nggak hitokoto buat minasang yang sekarang sedang mempersiapkan untuk tinggal di sana gitu? Apa? Ada nggak nih hitokotonya? Hitokotonya apa ya? Lebih ke ini aja sih,
apa ya, selalu ingat tujuan kalian sih ketika ke Jepang gitu. Tidak mudah gitu. Kalian tinggal di negara orang, jauh dari siapa-siapa, nggak punya siapa-siapa, ya banyak yang harus dikorbankan gitu. Cuman ingat lagi tujuan kalian apa di sini. Apakah memang kalian kerja untuk orang tua, kalian kerja untuk masa depan kalian, atau memang untuk mimpi kalian. Jadi gampang banget, banyak banget alasan untuk menyerah sebenarnya. Cuman lebih banyak lagi alasan untuk tidak menyerah gitu. Tinggal di situ gitu. Setuju banget ya. Cita ini adalah duta perjuangan Indonesia. Aduh ya Allah. Aduh, kalau saya Sensei ada nggak nih itu foto buat Ishogeng yang itu tadi yang akan mempersiapkan diri untuk berjuang di negara orang gitu. Kalau dari aku lebih banyak belajar pengalaman orang lain ya, karena kita belum pernah ke sana dan mungkin banyak pengalaman yang memang nggak diajarkan di sekolah karena memang harus belajar dari cerita orang lain. Makanya kita belajar dari cerita orang lain, kita ambil dari situ. Ya intinya belajar terus kita terapin, jangan cuma belajar doang terus ya udah saya anak-anak sendiri kayak gitu sih. Setuju betul. Kalau cuma ya terus teori lagi ya. Betul, teori doang nggak selesai. Betul. Oke. Saya Sensei arigatou gozaimashita. Cita juga ya, arigatou gozaimashita. Hari ini terima kasih banget udah mau sharing, berbagi pengalaman, berbagi ilmu ke kita berdua dan ke Ishogeng juga hari ini. Terima kasih banyak ya Cit, waktunya juga ya. Makasih. Arigatou. Ngomong-ngomong kita pakai baju hitam semua loh ini. Oh iya. Iya. Tadi kita udah batin-batinan, nanti kita pakai hitam lagi. Dress code. Oh, dress code kita ini. Oke, Cit, makasih banyak ya. Makasih banget arigatou gozaimashita. Ya. Bye. Oke. Hai Ishogeng, thank you so much. Arigatou gozaimasu. Hari ini sudah join Ishotalk hari ini ya. Tadi kita udah sharing-sharing sama Cita Sang, bener-bener ilmunya bermanfaat banget ya buat kita semua. Betul. Termasuk ke kita berdua juga banyak banget nih yang baru infonya. Banyak banget ya. Wow, kayak gitu. Jadi banyak banget dapet pengalaman dari kita, cerita-ceritanya. Ya betul. Iya tadi aku juga mau mengutip nih kata-kata dari Saida Sensei itu ya. Memang kita kalau misalkan ingin ke step selanjutnya atau ada sesuatu yang ingin kita raih, ya kita salah satunya caranya bisa dengan belajar dari orang lain ya. Belajar dari pengalaman orang lain, cerita orang lain, diskusi dengan orang lain, itu akan sangat-sangat membantu. Itu betul banget. Oke, Ishogeng, terima kasih banyak hari ini udah ikut live kita di Ishotalk malam hari ini. Terus untuk kalau misalkan Ishogeng ada yang mau kasih kita berdua challenge. Kami terima. Iya, kami terima. Oke. Kita seru-seruan bareng lah gitu ya. Kalau misalkan ada yang mau kasih kita challenge, kita akan lakukan ya. Asalkan challenge jangan yang susah-susah ya. Iya. Tapi yang kemarin seru banget tuh, yang Valentine challenge tuh seru banget tuh. Asik. So dane. Oh ya, minasan, karena bentar lagi kan ada JLPT nih. Nah, kita bakal buka kelas spesial persiapan kelas intensif khusus JLPT. Nanti tungguin aja infonya, akan segera kita share. Oke, minasan, arigatou ne. Matai mashu. Bye bye. Otsukare sama deshita. Mata nih.